gaji paling besar tuh apa sih? Nah, kok gua lihat-lihat TI. Ya realistis. Terus, Oke, selamat datang kembali di Kepo Kenali Prodi. Hari ini saya Krisnandar Randiansyah atau yang bisa dipanggil Gibo. Aku akan menemani kalian di episode pada hari ini. Dan di episode kali ini kita sudah ada kedatangan perwakilan dari Himpunan Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Bisa langsung kenalan dulu dong. Oke. Thank you sebelumnya udah mau ngundang gua. Perkenalkan, nama gua Raul Mahya dari D4 Teknik Informatika. Gua juga sini ngewakilin himpunan gua. Oke, himpunannya adalah mahasiswa Teknik Informatika. Oke, selain Himatif apa mungkin organisasi yang diambil lagi selain Himatif ini? Gua selain Himatif ini gua mungkin IRC. IRC? Ya, IRC itu apaan? lebih tepatnya semacam kayak Aslab gitu. Aslab? Iya, Aslab di IT. Oh, itu juga di Ulbi juga? Jolbi juga. Wih, gila. Ini salah satu cutting yang banyak juga organisasinya. Panutan ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang. Sebelum lanjut ke mana-mana lagi, gue pengen nanya, kenapa pilih Ulbi dan memilih jurusan Teknik Informatika? Oke, gua sedikit cerita ya. Sebenarnya awalnya tuh gua pengen masuk hukum. Hukum? Ya. Jauh tuh hukum ke Teknik Informatika. Betul. Jauh banget. Nah, sebenarnya gua tuh lihat gaji paling besar tuh apa sih? Nah, kok gua lihat-lihat TI. Ya realistis. Terus gua ngelamar ke Polban gak keterima. Oh, ada kampus terdekatnya. Akhirnya gua gua masukin, ternyata masuk. Terus juga yang gua dapat di kampus sekarang ini tuh SKS-nya sih, SKS-nya ya seru banget gitu. Seru lah pasti. Dan gue juga udah mulai ngerasain di sini tuh sebenarnya seru banget juga gitu loh, seru banget. Dan teman-temannya, terus suasana di sini itu juga seru-seru banget gitu. Dan cutting-cuttingnya juga welcome. Betul. Termasuk Kang Raul ini, aduh. Thank you banget. Iya nih, aduh makasih banget nih, saya juga merasa terbantu ini selama di Teknik Informatika nih. Ya, makanya intinya gini, kalau dosen-dosen tuh mengajarkan di sini tuh kayak dosen mahasiswa dan adik tingkat tuh harus saling berkesinambungan gitu. Ketika mahasiswa nggak bisa, nanya ke dosen. Ketika ada adik tingkat yang nggak ngerti, bisa langsung ke kakak tingkatnya gitu. Sih, tapi dari yang gua rasain dari sekarang juga, cutting-cutting yang di himpunan juga atau mungkin di luar himpunan lumayan open sih. Kayak ke bawah-bawahnya mereka juga welcome banget ke semuanya. Dan gue juga merasa oh yaudah nih cuttingnya nggak yang gue kira itu sebelum gue masuk kampus itu. Cutting itu kayak yang wah ini kayak aduh gimana nih, apalagi teknik kan mikir tuh. Itu kayaknya itu teknik mesin sih. Kayaknya juga sih. Informatika kayaknya pada baik-baik sih. Tapi kan yang gue pikirin aduh teknik ini pasti gini pasti aduh gimana. Ternyata pas masuk nggak seburuk yang gue harapkan. Ternyata jauh berbalik gitu loh. Ya, soalnya kalau menurut gue sih teknik informatika tuh orangnya lucu-lucu kok. Iya, lucu-lucu banget. Ada aja kelakuan random sebenarnya. Ada aja kelakuan randomnya. Terus gue juga pengen nanya, apa sih gambaran sebelum lu masuk ke prodi ini sama setelahnya? Gambaran yang lu bayangin sekarang? Gua tuh awal tuh SMA ya. Gua tuh SMA kayak nggak pernah megang laptop dan whatever apapun itulah gua nggak pernah. Sama. Pikiran gua tuh kayak masuk IT tuh cuman kayak bikin website yang langsung jadi gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Lu ada struktur-struktur yang harus lu pahami dulu lebih lanjut. Betul banget sih. Dan gue juga merasakan itu loh pas masa SMA. Karena jurusan gue tuh IPS. Ya, gue juga sama kan. Kita sama kan. IPS juga. Dari IPS yang terus tiba-tiba masuk ke kampus ini yang itu jurusannya udah jauh banget dan kita nggak tahu apa-apa. Jadi tuh pas masuk kayak, ini gimana nih? Ini gimana? Lalu bingung gitu loh. Tapi gue juga awal masuk IT tuh gak ngerti gitu. Tapi gue ngelihat gitu gaji IT pada gede-gede. Nah gue realistis kan. Iyalah. Gue harus belajar. Pada akhirnya ya gue direkrut IRC. Gue sekarang udah kerja juga. Oh, lu kerja di mana sekarang? Kalau di Telkom. Di Telkom? Iya, Telkom yang di Geger Kalong. Oh, berarti bisa ya mahasiswa sambil kerja gitu ya? Bisa dong. Waduh, kelas. Udah berapa lama kerja di sana? Berarti gue sekarang mau jalan ke 4 bulan. 4 bulan, itu masih fresh dan
untuk mahasiswa yang sekarang tingkat berapa? Sekarang berarti mau tingkat 2 mau semester 5 berarti. Tuh, masih tingkat 2 udah mau semester 5 udah dapat pekerjaan dan di Telkom. Iya. Di kontrak kan? Kontrak gitu. Gajinya juga di atas UMR. Waduh. Nah, itu salah satu kelebihan juga. Ya, ini sih yang gua tangkepin tuh kan gua di situ D4 ya. Gitu. Makanya dibandingin dengan sarjana tuh yang gua dapetin di diploma itu ya benar praktek gitu. Benar. IT itu kalau menurut gue bukan untuk apa ya teori-teori tapi ke praktek. Iya, itu yang gue rasain sekarang. Sekarang gue rasain banget. Terus di sini juga maksudnya apa tekanan dari dosen-dosennya juga sangat membantu ketika lu udah kerja. Betul. Dan di sini tuh nggak yang apa ya, nggak yang dikasih teori terus, tapi kita tuh kayak yang dilatih untuk kayak yang lu lulus, lu siap kerja. Ya. Nah gitu, ibaratkan kita nih SMK. Ya. Nah kita nih SMK gitu loh. Dan menurut gue lebih enak kayak gini gitu. Ya. Lebih enak kayak gini. Betul, karena apa ya, IT itu ya contohnya gue sedikit sharing ya. Ketika gue mau interview kerja tuh yang dites tuh ngoding, makanya lu nggak bisa berarti lu nggak akan bisa kerja gitu. Makanya di D4 yang teknik informatika itu mengajarkan seluruh dosen tuh untuk lu mau nggak mau lu harus bisa gitu. Bisa nggak bisa lu harus bisa. Tapi dan juga sekarang itu teknologi udah makin maju banget. Betul. Gitu loh. Dan kita juga harus jangan ketinggalan sama teknologi-teknologi yang sekarang ada, apalagi untuk yang coding ada bahasa baru lah, ntar ada inilah, ntar ada itulah gitu loh. Dan buat elunya sendiri, lu gimana cara buat gimana nih biar caranya gue gak ketinggalan bahasa-bahasa yang baru kayak gini nih gitu. Nah gini, mungkin gue bawa nama dosen di kampus. Ada namanya Paroli. Ya, tahu Paroli. Tahu. Itu tuh mungkin gue bisa sebut sebagai apa ya, bapak gue di kampus. Oke. Nah, gue banyak belajar dari beliau gitu. Makanya gue dikasih tahu, dicekokin lah kayak teknologi baru. Ternyata ya di industri kerja tuh itu tuh emang kepake. Intinya kalau menurut gue IT itu harus sering banyak baca sih. Iya sih bener, harus juga sering searching gitu kan. Apa segala macam kayak gitu. Ngomongin tentang dosen nih, ada gak sih matkul favorit lu dan dosen favorit lu gitu? Selain Paroli mungkin, selain Paroli tadi. Mungkin kalau misalnya untuk selain Paroli mungkin ada Pak Roni Andarsya. Oh iya, Pak Roni Andarsya aku juga. Kaprodi gua itu. Iya betul, Kaprodi kita. Pak Roni Andarsya, I love you. Itu mungkin salah satu wali dosen gua juga. Terus juga sama wali dosen gua sekarang. Iya. Itu Pak Pak Kamal, saya lupa itu maaf Pak. Canda. Gua itu sekaligus wali dosen gua. Sama beliau gua banyak apa ya? Banyak belajar lah. Tapi lebih tepatnya ke metode-metode lah, algoritma. Tapi sih gua juga ngerasain pas semester 1 itu sama Pak Roni Andarsya. Dan dia ngajarinnya juga lumayan cepet gitu, cepet dan tegas, dan menurut gua ini loh maksud gua yang nggak yang harus bertele-tele gitu loh. Kayak lebih enak yang satu hari langsung langsung gitu loh. Cuman ya sih setuju, tapi Paron itu ketika lu nggak bisa dan lu nggak ngerjain tuh 0 udah gitu. Ya itu adalah kerugian mahasiswa kalau nggak ngerjain tugas. Iya, betul. Balik lagi. Terus mungkin ada hal seru apa selama lu di teknik informatika, dan lu kan di sini kan udah hampir mau semester 5 juga. Lu juga sempet himatif juga, dan lu IRC juga. Atau mungkin di organisasi luar itu, dan apa sih hal seru yang pernah lu alami selama teknik informatika? Gua pernah lihat project 1 gua nilainya 100. Demi ya 100 dong. Lu bikin apaan? Gua bikin metaverse. Lu project 1 bikin metaverse? Ya, project 1 gua bikin metaverse. Penguji gua waktu itu Pak Kamal langsung terjun tuh, yang ngertinya tuh langsung turun tuh. Terus ya awalnya gue juga nggak berekspektasi tinggi bahwa metaverse ini bahkan berhasil gitu. Tapi ketika gue mencoba dengan meriset dengan Paroli, akhirnya gue improve. Gue habis laptop tuh 3 buat bikin metaverse. Laptop 3? 3. Pada akhirnya gue beli RTX buat jalanin si metaverse itu. 3 lo habis laptop? 3. Cuma buat satu proyek itu? Satu proyek itu. Wah. Berat banget sih emang, gue akuin berat banget. Gue waktu itu pakai i3 Gen 8, i3 Gen 11 sampai yang terakhir itu punya teman gue itu i5 Gen 8 meledak semua, black screen semua. Meledak semua? Iya. Dan itu udah gak bisa dibenerin lagi? Iya, gak bisa. Waduh. Itu tuh gue tuh metaverse tuh Blender
plus Oculus, pokoknya udah tingkat-tingkat atas lah teknologinya. Tapi itu sebenarnya yang gue sekarang mungkin proyek 1 juga nih gue rasakan. Tapi setelah gue mendengar cerita lu itu, ya emang gue akuin itu berat banget untuk secara proyek 1 gitu. Tapi itulah kalau misalkan lu udah sering-sering belajar, udah sering-sering kayak gitu, akhirnya mungkin lu bisa mampu untuk melakukan seperti itu. Terus yang seneng gue dari kampus ini tuh ketika gue mengimplementasikan metaverse, gue dapat achievement dari Ulbi dong. Wih gila lu. Gue jadi instruktur metaverse. Ya, terus fun fact juga gue punya materai yang foto gue dan bisa dipakai untuk di post. Bisa. Gila lu keren banget asli. Kok bisa? Cuman bikin metaverse itu? Iya. Lu sama partner lu kan? Iya, sama partner gue. Kalau tahu sama Megah. Oh, Kang Megah. Iya, itu partner gue. Tahu. Oh, yang waktu itu gue cobain. Iya, nah itu. Tapi itu yang emang apa ya? Emang bagus banget, dan pas gue nyobain juga pakai VR itu keren banget sih asli. Gue agak gimana ya, kagum gitu loh dengan lu untuk mahasiswa baru semester 2 semester 5 tingkat 2 lu udah bisa bikin kayak gitu. Itu udah keren banget. Itu ya sebenarnya gue juga yang balik ke awal, gue tuh nggak pernah berekspektasi tinggi bahwa aplikasi yang gue buat tuh bakal jadi, ternyata ya jadi gitu maksudnya. Walaupun pada akhirnya gue harus jatuh bangun, gue hampir sakit-sakitan itu ngerjain itu. Iyalah, itu juga itu gue yakin itu proyek berat banget. Iya. Itu sepantaran proyek akhir itu. Iya. Itu harusnya proyek akhir itu. Nah kemarin juga pas gue proyek 1 tuh ada cutting juga pakai yang metaverse. Jadi kita combine. Dan yang lebih bagus adalah punya cutting. Kirain punya lu. Tapi yang cutting tuh nggak pakai Oculus. Oh lu pakai. Yang gue pakai Oculus. Iyalah, jadi tapi cutting itu juga dapat di post mukanya. Kagak, gue doang sama Megah. Berarti untuk cuttingnya agak jangan apa ya, jangan sakit hati lah kalau yang dapat ini Kang Raul ya. Ya, intinya makasih ya Ulbi. Ulbi, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Itu juga kayaknya salah satu yang Telkom kayaknya mau nerima gue deh. Soalnya gue punya instruktur metaverse, kayaknya itu deh. Dan itu jadi nilai plus juga. Iya. Tapi lu ada untungnya juga masuk sini. Iya. Ada untungnya juga. Yang gue suka tuh materi pembelajaran sih. Iya, materi pembelajarannya juga. Iya, di sini tuh yang di IT tuh teknologi itu yang udah baru gitu. Dan yang gua pikirkan teknik informatika itu pertama masuk kita cuma bikin website doang gitu loh. Yang gua tahu doang kan. Tapi ternyata pas gua udah masuk ke ranah gua teknik informatika, enggak cuman itu doang yang gua pelajarin. Ada misalkan kayak algoritma, itu yang bikin animasi kayak gitu-gitu, dan itu menurut gua, oh ini ternyata teknik informatika juga bikin kayak gini juga loh, dan itu menurut gua asik juga. Emang asik. Asik itu. Itu gua akuin asik pertama untuk semester 1 itu. Gimana ya? Gue bisa bikin, misalkan gue pengen bikin game ini, dan sebenarnya banyak kepikiran, tapi ya mungkin kapasitas gue mungkin belum gitu loh. Kalau misalkan emang kapasitas gue udah gini, mungkin gue bisa. Tapi kenapa lu nggak coba aja gitu nanya ke dosen-dosen terdekat lu, Pak, saya mau ngimplementasiin ini tuh. Pasti dosen juga banyak kebantu. Iya sih, tapi juga guanya mungkin agak malas ya. Tapi enggak sih, kayak mungkin gue emang seru gue akuin, tapi gue agak kurang tertarik ke sana. Gitu loh, gue agak kurang tertarik aja ke sana. Tapi pas gue dapat tugas besar itu sama Pak Kamal, bapak wali dosen saya itu, I love you Pak Kamal, itu seru banget. Yang tiba-tiba bisa ngejalanin mobil, ya kan, terus tiba-tiba bisa ngejalanin apa gitu. Lu waktu itu pakai Greenfoot ya? Atau Alis? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya pakai. Jadi yang semester UTS sebelum UTS itu pakai Alis. Nah setelah udah selesai itu pakai Greenfoot. Nah Greenfoot itu juga lumayan seru juga. Itu gue punya fun fact tuh waktu was gue gimana caranya si Greenfoot itu tuh bisa pakai ini MySQL. Jadi kita kontrolnya pakai MySQL. Ini gimana cerita tuh? Nah itu dia. Gue nilainya jelek Pak. Gue pusing itu. Gue aja yang net, aduh nih pusing banget nih gini nih. Udahlah mending cari referensi aja udah. Tapi emang pas udah datang kok gamenya sama semua. Itu kayaknya lo sih copy paste ya. Dikit YouTube. YouTube. Pas ngeliat kok ada yang sama ya. Iya, terus pas datang bikin game ini, pas dilihat kok sama. Ya tapi itu menjadi cerita lah. Ya menjadi juga menjadi pengalaman kita juga. Kalau misalkan kayak sebenarnya kalau misalkan ditanya codingannya apa, ntar kita coba gini gitu loh. Dan dosennya juga
Membantu juga dosennya Ya, sebenarnya. setuju. Dosennya membantu banget, gue akuin. Sumpah itu dosen yang paling gue suka adalah Pak Cahyo. Terima kasih Pak Cahyo. Kenapa lu suka? Karena mungkin selama gue 2 semester sekarang, ya, yang selama gue belajar sama dia, dari yang semester pertama itu, ya, gue lumayan masuk gitu loh pelajaran dia. Ya, dia tuh kalau menurut gue tuh enak cara penyampaian, pembawaan sama penyampaian materi itu enak. Itu. Seneng gue. Kebetulan tadi gue bisa pelajaran Pak Cahyo juga. Lu belajar apa sekarang Pak Cahyo? Python. Pythonnya apa? Machine learning ya? Yang Twitter? Belum. Baru ngambil data. Oh, ngambil data. Tadi baru ngambil data. Baru ngambil data. Itu apa API? Enggak sih, ngambil tadi itu ngambil data di komen YouTube. Komen YouTube. Ngambil data di komen YouTube. Terus tadi alhamdulillah bisa. Terus nanti ngapusin komen-komen yang pokoknya tuh cari. Pakai ini stopword. Bukan. Sasrawi. Bukan. Pakai apa sih tadi ya? Lupa aku juga. Wordcloud itu buat kayak ngapusin kata-kata yang gak jelas di regex itu. Mungkin gue juga belum dikasih tahu juga tadi, soalnya tadi Pak Cahyo juga agak cepat-cepat juga mungkin ada rapat. Oke. Mungkin selain lu IRC, ya, ada apa lagi selain IRC dan Himatif ini? Gua ikut PMB. Ya, lu pasti baru denger ya? Iya, baru denger banget. Itu tuh Perhimpunan Mahasiswa Bandung. Wih, lu jadi ikut Perhimpunan Mahasiswa Bandung? Ya, itu tuh gua ikut di 2022. Lu baru banget dong? Baru banget gua. Itu suatu mahasiswa yang ada di Bandung semua sini? Se-Indonesia? Ya, lebih tepatnya miniatur Indonesia. Oh, itu lu masuknya gimana? Jadi awalnya tuh gini, pas gua sebelum masuk IRC tuh kayak gua ngerasa gabut gitu. Gua ngapain ya? Ya udah gua masuk PMB. Ternyata wah seru banget teman-temannya sih. Banyak dari jurusan IT, wah berbagai macam Indonesia lah ada. Tapi yang Ulbi, lu apa ada yang lain lagi? Nggak ada, gua doang. Lu doang? Gua doang. Berarti saya tidak salah memilih narasumber. Ya, itu tuh kalau lu tahu itu didirikan 1948. Didirikan 1948? Ya, jadi lu tahu Rocky Gerung nggak? Tahu. Nah, itu salah satu dari PMB juga. Salah satu dari situ? Ya, dari PMB juga. Wow. Makanya dia bisa kritis kan. Nah, gua tuh ketika masuk PMB tuh di situ belajar untuk kritis. Iya sih. Kayak contohnya outfit sih. Gua tuh ke sekre nggak boleh pakai sandal sama celana pendek. Lu pakai sandal sama celana pendek diusir sama senior. Makanya di situ gua banyak belajar sih. Dan di sini juga kita juga diajarin kedisiplinan. Ya, betul. Diajarin seragam. Kita harus seragaman. Dan yang gue senengi juga ini beda dari yang lain-lain gitu loh. Ya. Beda-beda dari yang lain. Kalau misalkan yang lain kan kayak bajunya bebas begini segala macam. Tapi kalau di sini yang gue senengin adalah memakai seragam. Ya. Gue waktu itu pernah ketika gue ujian, gue pakai sepatu warna putih. Nah, itu dia gue nggak boleh masuk. Nah, gue juga pernah nggak sih gue ikat pinggang kayaknya. Ikat pinggang gue juga di rumah salahin terus katanya balik dulu cari. Ya udah. Ya, makanya yang selain selain pembelajarannya bagus di sini juga kedisiplinan sih. Bagus. Tapi bukan kedisiplinan tuh tanda kutip kayak bukan yang diinin banget ya kayak yang kamu gak boleh kayak gini, kamu gak boleh kayak gini. Nah. Tapi enggak kayak gitu juga gitu loh. Tapi yang paling gue senang adalah seragam karena gue bisa menunjukkan bahwa gue adalah mahasiswa di Ulbi gitu loh. Gue bisa menunjukkan kalau misalkan ya gue kuliah di Ulbi kenapa gitu. Ya, betul. Karena kalau misalkan gue pakai baju bebas segala macam, gue tidak bisa mempresentasikan bahwa gue adalah anak Ulbi. Betul, gitu. Betul. Setuju itu. Ya kan, kalau misalkan gue pakai seragam, gue bisa kemana-mana. Kalau misalkan ada apa-apa bisa macam, gue dengan pakai baju Ulbi sendiri kan. Dan gue juga sendiri gitu. Betul. Mungkin ada pesan gak lo buat maba-maba yang pengen masuk nanti ke sini? Kalau pesan gue sih sebagai senior kayak teman-teman yang mau masuk Ulbi, gue sangat menyarankan sih. Iya, betul. Kenapa gue menyarankan? Pasti lu juga nanya gini. Yang gue tangkap dari kuliah-kuliah yang lain gitu maksudnya di kampus yang lain di TI itu pembelajarannya tuh hampir mirip-mirip udah kayak S2 lah. Ada project 1, project 2, project 3. Ada internship ya, terus juga ada tingkat project tuh semakin naik terus juga ada kita harus output buku, output jurnal. Itu kan gak semua orang bisa gitu. Iya gitu loh. Lu itu benar. Ya, gua buku sekarang udah punya 2. Gua OTW 1. Oke, gua OTW 2. Makanya gua sangat menyarankan teman-teman semua untuk masuk ke Ulbi ini. Dan kebetulan juga di Ulbi ini ada potongan sebesar 75%
itu di periode 2 ini dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Juli itu potongannya sekitar 1 juta rupiah. Dan untuk itu di fakultas itu di sekolah vokasi potongannya sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk di fakultas logistik bisnis, teknologi dan bisnis itu potongannya sebesar 2 juta. Dan buat adik-adik semua kalau pengen masuk sini itu sangat banget disarankan karena kita udah kerja sama dengan BUMN. Betul. Dan kalau misalkan kalian pengen kuliah di sini terus kayak pengen lulus pengen langsung kerja, bisa langsung masuk sini. Betul, setuju. Itu bisa banget. Kita juga kalau kuliah di sini bisa direkomendasi kemana itu. Terus yang gue suka ini sih seniornya kan di kantor gue juga ada senior gue 2016. Senior lebih juga? Iya, senior lebih juga. Makanya ketika gue ngobrol, kayak gini makanya tuh senior gue tuh banyak bantu, makanya teman senior sama teman-temannya bagus juga sih. Dan lingkungannya di sini juga enak banget. Ya, betul. Lingkungannya gue akuin sehat. Ya, sehat banget. Betul itu. Sehat banget dan adem. Ya, banyak pohonnya di sini. Banyak pohonnya. Betul. Terus kita juga punya entrepreneur kopi, Logi Kopi. Logi Kopi itu juga kopinya enak-enak banget. Terus yang ini sih yang seneng gue tuh di AC ruangannya. Iya bener di AC. Itu dia. Iya bener. Karena bagi gue seorang IT tuh stres perlu yang dingin-dingin. Dan kita tambah kopi. Itu. Betul. Tapi emang merasakan banget sebagai tukang coding. Kalau misalkan udah stres banget kepala, butuh banget refreshing kan? Iya. Butuh banget keluar apa segala macam, pengen healing, gue usah jauh-jauh healing kemana-mana. Ya, betul. Ada Logi Coffee. Hanya ada di mana? Hanya ada di Ulubi. Betul. Dan gue pengen nanya lagi. Ada nggak sih lu kesusahan atau apapun itu selama lu magang gitu loh? Kan udah magang, lu kontrak ya? Kontrak gue setahun. Kontrak ya? Tapi gue di kontrak itu dibilangnya full time. Tapi sebenarnya gue datang ke kantor bebas aja sih. Yang penting kuliah udah selesai gue ke kantor. Apa mungkin kesusahannya? Mungkin gini, yang gue dapetin ketika gue kerja dan kuliah itu beda. Mulai dari struktur ngoding dan sebagainya tuh jadi gini. Ketika gue masuk perkenalan gitu ya pada umumnya, kata senior gue, welcome to the jungle. Ya ternyata emang benar welcome to the jungle tuh. Mulai dari codingan dan sebagainya itu ya emang berbeda gitu. Dan mungkin kan ini loh, lu semester 2. Ya kan, lu semester 2 baru pengen naik ke semester 5. Betul. Dan di dunia kerja ini kan pasti kan ibaratnya kata yang udah expertnya gitu loh. Ya. Yang udah expertnya. Dan gimana caranya lu ngimbangin mereka gitu loh. Dan apalagi lu ada waktu kuliah juga. Ya kan otomatis lu harus mencari cara kayak gue harus bisa ke kerja juga. Terus gue harus ngimbangin mereka. Terus gue harus tugas-tugas kuliah gue harus lancar kayak gitu pas segala macam. Terus lu gimana cara ngaturnya? Fun fact dulu, gue di kantor itu paling bungsu. Paling kecil? Iya, gue tuh yang lain tuh kayak umurnya tuh udah pada 35, 26. Gue tuh sekarang baru Juli tuh 20. Tuh. Paling muda. Iya. Nah terus gimana sih gue bisa ngibangin ini sebenarnya mungkin hoki apa entah keberuntungan gue. Nah di kantor itu kan pakai golang. Golang. Di kampus juga pakai golang. Tugas-tugasnya hampir mirip. Makanya apalagi kan. Iya tapi di kita itu selalu menyediakan pelatihan gitu. Iya betul. Dan pelatihan itu bisa setiap minggu gitu kan. Iya. Dan itu yang menurut gua bagus sih. Karena lu bisa membuka jalan bagi orang-orang yang mungkin keterbatasan atau mungkin keterbatasan laptop atau segala macam. Terus dibuka pelatihan gitu dengan kayak nih udah sediain laptop, tinggal lu merhatiin aja gimana itu bagus banget sih. Dan membantu banget. Betul. Tapi tujuan gue ketika gue masuk Telkom tuh ya intinya gue pengen ngebuka nanti buat adik-adik gue juga untuk bisa masuk ke Telkom. Dan lu bisa jadi jembatan. Iya jembatan betul. Jembatan. Barangkali kan lu mau masuk. Ya bantu ya gue aja lah. Gue mau jadi apa aja bebas dah. Boleh. Nah kalau gak salah ada lowongan juga sih kalau kemarin itu front end. Ya. Aduh saya mah OB cukup. Enggak. Mungkin itu juga mungkin bisa gue oper-oper ke teman-teman gue. Dan selama lu di Himatif. Pernah gak sih lu kayak pasti kan Himatif itu kan banyak banget kan. Mungkin acaranya apa segala macamnya. Lu pernah agak kesusahan gak pernah mengurus suatu apapun itu di Himatif? Gua kemarin itu megang yudisium. Aduh. Itu. Entah kenapa gitu gue di kampus tuh dapet yang kesulit-sulit terus. Tapi ya bisa sih. Gue tuh salah satu yang paling bagus di antara angkatan-angkatan sebelumnya. Gue di El Royal. Dan itu harganya lumayan. Ya, yang fun fact itu gue di Himatif itu
bisa masukin ke Aroya dari pagi sampai malam tuh full acaranya di Aroya. Tapi lu bisa dan kebetulan banget nih, saya juga megang yudisium nih Bapak. Oh iya, kita bisa tukar-tukar sih Pak. Tapi nanti aja. Belakang. Tapi Betul. yang gua akuin di teknik informatika ini, orangnya juga selain baik apa gimana, himpunannya yang paling kaya. Setuju Pak. Setuju banget. Dan gue paling seneng banget karena gue jujur mungkin pertama gue kayak mikir, aduh kayak gue salah jurusan nih gitu kan. Gue salah jurusan terus kayak gue dari IPS ngapain gue masuk ke jurusan ke IPA kayak gini. Tapi ternyata setelah gue jalanin, setelah gue udahlah nikmatin aja, enjoy. Tapi sekarang ya gue merasa enjoy banget. Ya. Dari mungkin cutting-cuttingnya, dari mungkin teman-teman gue juga, dari lingkungan TI itu seru banget. Betul. Seru banget dan dosen-dosennya juga asik-asik banget. Tuh dosennya gue akuin asik-asik banget dan cukup terbuka juga ke gue. Ya betul. Itu cukup terbuka banget sih ke gue dan gue agak gimana ya? Agak menyesal juga kenapa dulu gue ngomong kayak gitu. Tapi kalau menurut gue itu stigma lu aja sih. Karena lu belum emang terjun. Gue juga awal kayak gitu kayak kayaknya gue masuk salah masuk jurusan. Ya gitu tapi kan. ketika gue kesini dan gue tahu duitnya. Nah itu wah kayaknya gue gak salah sih. Iya gitu kan. Jadi mungkin pas pertama kali gue mikir aduh kayak gue gak kuat nih kalau misalkan memang bisa pindah nih gue nih. Tapi gue pikir-pikir ya gue ngapain gitu. Gue udah dapat salah satu jurusan yang menjanjikan. Betul. Lulusnya juga bisa menjanjikan juga. Betul. Dan gue ngapain nyesel gitu loh. Gue ngapain nyesel. Dan untungnya juga semuanya enak. Hawanya di teknik informatika tuh seru banget. D4 D3 nya gue juga seru banget. Oh iya kemarin juga ada teman gue tuh masuk ISMA kalau lu tahu. ISMA? Iya. ISMA tuh apa? Apa ya kayak program beasiswa gitu loh. Nah teman gue tuh masuk. Pertukaran pelajar ya? Iya tapi di luar negeri. Oh luar negeri? Iya kalau nggak ke Finlandia kalau nggak salah tuh sama Australia kalau nggak salah ya. Wah udah banget. Nanti kalau nggak salah akhir bulan Desember apa November gitu. Dari fakultas kita berdua. Oh iya itu. Ya makanya kalian wajib untuk masuk informatika. Iya apalagi informatikanya ada di mana? Di ULBI. Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dan itu gue juga tahu itu kabarnya tapi gue nggak kayak oh hebat juga nih begitu gitu. Tapi gue nggak tahu negaranya kemana. Ya. Gitu gue nggak tahu negaranya. Kalau nggak salah itu yang gue tahu tuh Finlandia sama Australia 2 orang. Itu tingkat gue sama tingkat atas. Tapi itu tingkat 2 udah itu yang tingkat 2 ke kalau nggak salah itu Finlandia kalau nggak salah ya tapi gue lupa. Tapi itu menurut gue adalah salah satu achievement juga. Iya betul. Itu achievement banget di ULBI. Iya mungkin kalau menurut gue sih buat apa ya membuka jalan lah bagi adik-adiknya yang mau nyoba berangkat juga. Dan tidak ULBI tuh nggak nahan gitu loh. Iya nggak nahan banget kayak. Yaudah kalau misalkan emang kamu pengen coba kayak gini-gini coba aja dulu. Betul gitu. betul. Dan kalau misalkan berhasil ambil aja nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi yang gue dapet tahu juga infonya itu ketika lu magang di sana tuh kayak SKS-nya tuh ya kita emang pion dari sana gitu makanya wah seru sih kayaknya. Gue juga pengen. Seru banget dan kita juga bisa bawa nama Indonesia juga gitu loh. Iya betul. Iya kan betul. Bisa bawa nama Indonesia terus. I'm from Indonesia. Ya kayak gitu kayak gitu. Lu kuliah di mana lu? Ini di ULBI. Gitu. Iya. Terus apa lagi ya sih kayaknya bagus juga sih buat CV kalau menurut gua sih kayak buat pengalaman bekerja. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga misalnya kalau dia pintar di sana, dia juga bisa direkrut di sana nggak sih? Betul banget. Dan enaknya di sini tuh kan ada kayak internship juga gitu loh. Iya. Itu juga menurut gua bisa melatih kita bagi yang mungkin kan gua bukannya kayak gimana, mungkin ada beberapa orang yang belum terbiasa kayak sistem organisasi apa segala macam gitu loh. Dan di sini tuh kayak dilatih untuk kayak kita belajar dulu nih terjun ke dunia kerja lu biar lu tahu gimana caranya kayak gininya dan itu sangat membantu banget asli. Betul terus juga yang gue suka dari si jurusan ini tuh beberapa dosen tuh kayak dia tuh ngasih course pelatihan gitu sertifikatnya itu kan wah berharga banget nih. Betul dan dari dosen-dosennya juga kayak ngasih info kayak ini ada pelatihan kayak gitu dan itu menurut gue seru banget gitu loh. Oke. Dan mungkin lu ada sepatah dua kata mungkin untuk teknik informatika. Intinya kalau menurut gue tuh belajar lebih ikhlas dan sabar
ketika lu sudah mengikhlaskan apa yang lu punya, di situ lalu akan jadi. Betul. Dan itu kan gue bakal terima itu. Iya, intinya ketika lu sudah ikhlas, lu akan bisa. Betul, itu betul banget. Itu betul banget. Dan mungkin segitu aja. Mungkin dari Kang Raul, gue pengen ngucapin terima kasih banget. Terima kasih juga nih. Iya, terima kasih juga buat perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Dari Kang Raul, gue bilang, gue pengen ngucapin makasih banget yang udah mau datang, udah mau nyempetin. Walaupun tadi sempat hujan-hujanan juga, terus sempetin untuk ngebut apa segala macam. Gue pengen ngucapin makasih banget. Dan gue pengen ngingetin lagi untuk adik-adik di luar sana yang masih bingung mau cari kuliah di mana, mungkin masih nunggu hasil SBM-nya atau mungkin SNM ya, mungkin apa itu segala macam. Mungkin kalian pengen nyari-nyari kuliah di mana nih gitu. Di Ulbi dong. Terus kalian, aduh aku pengen kuliah di Bandung, ya di mana lagi kalau bukan di mana? Di Ulbi. Itu dia. Mending di sini aja. Ya. Kampusnya BUMN, vokasi ada, FLTB ada. Apalagi yang dicari ya? Tahu apalagi nih cari? Ya. Adem banget di sini. Di AC lagi. Iya, AC lagi ruangannya. Ya udah. Makanya masuk Ulbi dong. Masuk Ulbi, dan apalagi masuk sini lagi dapat potongan juga. Oh iya, dapat potongan ya. Dapat potongan sebesar 75%, terus dari semua prodi juga SKS-nya tuh gue akuin murah-murah banget. Betul. Murah-murah banget. Mungkin kalian yang aduh gimana. Makanya cepet-cepetan. Ya, keburu penuh. Makanya cepet-cepetan masuk Ulbi. Betul. Dan mungkin segitu aja. Terima kasih Kang Raul. Makasih yang sudah datang. Mungkin sekian episode Kepo Kenali Prodi pada hari ini. Gua Krisnanda Ranianza, biasa dipanggil Gibo, mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton atau mendengarkan. Bisa didengarkan sebenarnya Kepo ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Mungkin segitu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.